Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Semoga sehat-sehat ya. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali dalam kegiatan hari ini. Suara ini jelas ya? Iya, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dahulu dengan berdoa. Nah, untuk doa hari ini akan dipimpin oleh Cecil Claudia. Silakan Cecil. Marilah teman-teman kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah ya, kita masih bisa diberi kesehatan sehingga kita masih bisa melakukan pembelajaran secara daring hari ini ya. Yang suka jalan-jalan keluar jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan. Masker jangan pernah dilepas. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini seperti biasa Ibu akan mengabsen dulu ya. Cecil Claudia. Hadir, Bu. Sinyal aman ya? Ya. Aman. Ya, Dara Kinanti. Bu. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang materi nutrisi pada makanan. Ya, masih ingat Ibu. nutrisi yang diperlukan oleh tubuh kita terdiri dari apa saja? Tubuh kita memerlukan nutrisi, karbohidrat, lemak, dan vitamin. Ya, itu jenis nutrisi yang diperlukan oleh tubuh kita. Nah, nutrisi-nutrisi tersebut diperlukan dalam jumlah yang seimbang, tidak boleh kurang dan juga tidak boleh lebih. Nah, Ibu akan menampilkan PowerPoint berhubungan dengan materi hari ini. Ya. Di makanan itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Ini gambar apa? Gambar mie sama nugget. Mie dan juga nugget. Nah, kira-kira nih nutrisi yang terkandung di dalam dua jenis makanan ini ada nutrisi apa saja? Saya, Bu. Oh, boleh ya. Kalau mie itu mengandung karbohidrat, Bu, karena mie terbuat dari tepung. Sedangkan nugget itu mengandung karbohidrat dan protein karena terbuat dari tepung dan daging. Di mana daging merupakan salah satu sumber protein. Ya, betul sekali. Ada nugget, ada proteinnya karena terbuat dari daging meskipun kandungan proteinnya itu hanya sedikit. Nah, kalau kalian setiap hari nih misalnya hanya mengkonsumsi mie instan dan nugget, kira-kira kebutuhan nutrisi kalian apakah sudah terpenuhi? Belum, Bu. Ya, kenapa belum? Karena belum ada sayur mayur dan lain-lain. Ya, karena belum ada sayur mayur sebagai sumber serat, kemudian tidak ada buah-buahan sebagai sumber vitamin. Namun yang diperoleh dari mie dan nugget hanya apa tadi? Karbohidrat dan protein. Ya, hanya betul sekali. Ya, hanya karbohidrat dan protein. Nah, sekarang nih. Terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat. Terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat sudah seperti ini nanti akan menimbulkan beberapa gangguan yang lain. Nah, ada yang ingin kalian tanyakan sebelum kita lanjut? Ada, Bu. Ya, silakan. Saya kan punya teman, tuh kalau makan sedikit sekali. Katanya diet, tapi badannya tetap gemuk. Kalau saya makannya banyak, tapi tetap gini-gini aja, Bu. Nggak bisa gemuk. Kenapa ya? Oh iya, kenapa ya? Kok si Dara ini makan banyak, makan sedikit, nggak berpengaruh dengan badannya. Kemudian kalau temennya itu kalau makan banyak, dia akan menjadi gemuk. Ya, ada pertanyaan lain lagi selain Dara? Bu, ya. Apakah dengan mengurangi porsi makan bisa menurunkan berat badan? Ya. Apakah dengan mengurangi porsi makan bisa menurunkan berat badan? Itu yang kedua. Yuk, ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut? Bu, apakah mengemil makanan itu termasuk sehat? Setelah ini, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, Ibu akan mendatangkan seorang narasumber, yaitu Ibu Martina yang berprofesi sebagai ahli gizi. Nah,
Sebelum kita melanjutkan ke sesi diskusi dengan narasumber kita harus membuat yang namanya rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah suatu permasalahan yang harus kita pecahkan dalam pembelajaran hari ini. Yuk, kira-kira apa ya rumusan masalahnya? Bagaimana cara mencegah obesitas pada remaja? Ya, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama nih, setelah kalian melakukan diskusi dengan narasumber dan melakukan literasi dari artikel yang sudah Ibu kirimkan, kalian yang pertama mampu menyebutkan jenis zat yang terkandung di dalam makanan. Yang kedua, nanti peserta didik mampu menganalisis kelebihan nutrisi dan akhirnya kalian mampu membuat satu buah menu yang sehat. Gimana sih menu yang sehat itu? Nanti kita akan diskusikan dengan narasumber kita ya. Jadi harapannya setelah kalian belajar hari ini, itu kalian dapat mengetahui cara mencegah terjadinya obesitas pada remaja. Biar kalian ini tidak menderita obesitas. Kemudian penilaian yang Ibu lakukan seperti biasa, yaitu penilaian pengetahuan yang akan Ibu lakukan di akhir pembelajaran, ya. Kemudian yang kedua, itu ada penilaian sikap yang Ibu amati ketika kalian melakukan wawancara. Dan yang ketiga, itu ada penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan juga Ibu lakukan ketika kalian melakukan wawancara dan juga presentasi hasil diskusinya. Bu Martina, silakan Bu Martina, ini narasumber kita. Narasumber kita sudah masuk, jadi untuk mengefisiensikan waktu, silahkan kalian melakukan diskusi dengan narasumber kita. Nah, sebelumnya mungkin narasumber kita yaitu Ibu Martina akan perkenalan terlebih dahulu dan kelas saya serahkan kepada Ibu Martina. Monggo. Ini dari mana tulang bawangnya? Ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Udah, kita perkenalan dulu ya. Ya, Bu. Ya. Sebelumnya perkenalkan dulu. Manggilnya apa nih? Mbak aja kali ya? Ibu ketuaan banget. Manggilnya Mbak aja ya, Mbak Tina aja. Perkenalkan nama Mbak Martina Pustajita. Mbak ahli gizi di Puskesmas Maja, Marga Punduh. Pada tahu belum profesi ahli gizi itu gimana? Ahli gizi sudah pernah dengar. Udah pernah dengar, cuman nggak tahu ngapain aja. Yang taunya masak ya. Iya. Jadi sampai sekarang udah 3 tahunan ya bekerja sebagai ahli gizi di Puskesmas. Cuman kalau ahli gizi nggak cuma di Puskesmas aja sebenarnya. Kalau untuk profesi sendiri bisa di rumah sakit, bisa lagi di kayak perusahaan-perusahaan, bisa lagi di tempat catering. Jadi sekarang semua kan sekarang banyak jajanan tuh yang kita beli, pasti ada tuh kandungan gizinya. Jadi dapetin hasil kandungan gizi dari berbagai snack yang kita buka tuh di belakangnya pasti ada tulisan kandungan gizi. Itu pasti dia punya ahli gizi di tempat perusahaan tersebut. Ahli gizi sendiri itu ada yang dibagi. Kalau Puskesmas ada bagiannya masyarakat, kita kenalnya. Kalau yang di rumah sakit bagian klinik. Bedanya apa? Bedanya kalau di masyarakat, kita mengikut semua yang ada di masyarakat. Kebanyakan yang di posyandu, yang nama kita kenal posyandu. Bisa juga pelayanan dari rawat jalan. Kalau Puskesmasnya rawat jalan. Tapi kalau Puskesmasnya ada rawat inap, jadi dia juga melakukan pelayanan rawat inap. Jadi kegiatan dia sama yang kayak dilakukan di rumah sakit. Cuman bedanya, kalau di rumah sakit, dia fokus pada pasien yang benar-benar ngedaftar untuk berobat dan punya keluhan penyakit tertentu. Tapi kalau di masyarakat, kayak di Puskesmas, dia cakupannya lebih luas lagi. Dia harus ngeliatin status gizinya balita, bayi, ibu hamil. Kalau misalnya ada balita yang ini nih berat badannya kurang, jadi yang nanganin dia ahli gizinya, bekerja sama dengan bidan desa dan dokter yang ada di Puskesmas. Kalau kita taunya ahli gizi yang cuma masak aja, sebenarnya basicnya, dasarnya ahli gizi ya, dia harus tahu nih sebelum dia turun ke
apa ke ruangan-ruangan, dia harus tahu apa yang ada di dalam dapur tersebut. Contohnya nih, kalau dia di rumah sakit, sebelum kalian ngelihat mbak-mbak nih, mbak-mbak gizi udah duduk manis tuh di ruangan, kalau nggak ke pasien-pasien tuh, udah pada kayak, oh enak banget nih jadi ahli gizinya. Nah, nggak seperti itu. Sebelum mereka terjun ke ruangan, mereka harus hafal nih, apa kayak jenis masakan, terus apa aja bahan makanan yang ada di dalam dapur rumah sakit tersebut. Jadi dia harus tahu nih, misalnya tahu, simpel kan ya, kita tahunya cuma makan aja. Cuman di dalam kita seorang ahli gizi, dia harus tahu tahu tersebut datangnya dari mana, kebutuhannya berapa untuk per pasien. Kebutuhannya berapa untuk per pasien. Jadi nggak kita belinya segini, kita kasihnya segini. Kita punya hitungan tersendiri. Ada berapa bed pasien, berapa kali pasiennya makan, terus ada pasien nggak yang alergi tahu. Kalau misalnya alergi tahu, kita ganti menu yang lain. Nah, makanya itu, sebelum mereka terjun kayak nulis resep diet-diet yang ada di buat pasien tersebut, mereka harus tahu kondisi dapurnya seperti apa. Bahan tersebut ada nggak? Jangan nih, tiba-tiba kita ngeresepin pizza nih buat pasien luar negeri misalnya. Terus bahan makanannya yang ada cuma wortel, kentang, terus kayak jagung. Terus gimana kita mau bikinnya? Kan nggak mungkin. Jadi kita harus tahu kondisi dapur, baru kita bisa buat nerapin ke pasien dan kita nulis list menunya. Itu untuk pasien biasa. Kalau buat pasien yang bermasalah gizi gimana? Kalian yang taunya diet pasien bermasalah gizi apa aja? Kekurangan berat badan itu termasuk nggak, Bu? Ya, benar, termasuk. Pasien yang biasanya konsultasi gizi, yang kalau kita untuk bikin asuhannya lebih lanjut, biasanya pasien diabetes mellitus. Pasien yang tadi, yang kekurangan berat badan, bisa. Juga itu perlu asuhan gizi. Gimana nih cara naikin berat badan? Terus pasien yang tensinya sering tinggi, hipertensi, itu juga bisa. Terus pasien komplikasi, yang komplikasinya habis operasi, habis melakukan tindakan medis yang lainnya, itu juga. Dan yang mau kita bahas ini, pasien juga dengan kelebihan berat badan, atau kita kenal dengan obesitas. Tahu Arya? Sekarang dia udah nerapin diet, dan udah perubahannya udah bagus banget itu. Kan itu yang memerlukan asuhan gizi. Biasanya ada pendampingan dari dokter dan ahli gizinya. Jadi kalau gizi itu nggak seputaran tentang masak aja. Kalau bilang ahli gizi tukang masak di rumah sakit, berarti dia nggak tahu gimana nih sekolah gizi. Ada lagi nggak yang mau ditanya tentang ahli gizi? Udah pernah dengar obesitas? Udah. Apa itu? Cecil ya? Cecil, coba jelasin apa itu obesitas. Obesitas adalah lemak yang berlebih. Benar. Nah, kalau bedanya obesitas sama overweight, overweight juga kelebihan. Kelebihan apa itu? Obesitas sama overweight, dia itu sama-sama kelebihan. Kalau obesitas kelebihan lemak, kalau untuk overweight kelebihan berat badan. Seharusnya berat badan normal kita 50 nih, tapi kita udah capek 82, udah 52, dia masih nggak terlalu tinggi. Cuman kalau obesitas, kita ngitungnya bukan kayak, idealmu berapa, seharusnya 50 nih, tiba-tiba 52. Penghitungannya nggak seperti itu. Jadi penghitungannya kita melihat berdasarkan IMT, Indeks Massa Tubuh. Untuk obesitas, yang IMT-nya lebih dari 30 sampai 34, itu masih dikatakan obesnya 1. Jadi obesitas itu ada levelannya lah ya, ada 3 level. Untuk obes 2 itu 35 sampai 39. Sedangkan untuk obes 3 yang benar-benar udah obes banget itu lebih dari 40 IMT-nya. Sedangkan kalau untuk berat badan berlebih sendiri itu cuma 25 sampai 29. Kita mau ngitung nggak nih berat badan kita? Ini tadi 1,56 dikali lagi 1,56, dapatnya biasanya hasilnya 24,025. Berat badannya berapa? Ini perkiraannya 50, nggak tahu deh juga. Ya, tinggi badannya berapa? 155. Hasilnya 20,3 ya.
berarti masih normal beratnya ya, status gizinya ya. Kita nggak ngomongnya berat badan ideal, karena perhitungan berat badan ideal dengan perhitungan status gizi itu berbeda. Kalau kita ingin mencapai berat badan ideal, kita punya hitungan tersendiri. Cuman kalau untuk kita bicara tentang status gizi aku apa, normal kah, obesitas kah, gizi kurang kah, itu kalau 20 itu masih masuk ke normal. Karena status gizi normal itu 18,5 sampai 24,9 itu masih dikatakan normal. Obes nih, obes tuh orang bilangnya karena genetik atau gimana? Kalau orang bilangnya genetik, yang mempengaruhi obes itu jika 2 orang tuanya gemuk, maka 80% anaknya gemuk. Jika 1 orang tuanya gemuk, 40% anaknya gemuk. Cuman kalau orang tuanya tidak gemuk, 14% anaknya gemuk. Tapi itu walaupun dia tetap genetik, itu belum berarti dia, misalnya orang tuanya gemuk nih, dua-duanya, bukan berarti dia nanti jadi gemuk semua, enggak. Karena kan namanya kita masa pertumbuhan, jadi kita bisa ngelakuin diet, kayak terus bisa olahraga, pengaturan pola makannya bagus, itu ya tetap bisa kembali ke normal. Kalau faktor lingkungan, bisa karena diet, itu bisa mempengaruhi obesitas. Karena dietnya nggak bagus, jadi bukannya berat badannya ideal, malah berat badannya berlebih. Terus aktivitasnya kurang. Sosial ekonomi, itu juga bisa mempengaruhi ya. Karena kelebihan uang jajan, tiba-tiba pengen makan terus, itu salah juga. Sama perilakunya hidup nggak sehat. Kebiasaan-kebiasaannya yang nggak sehat, suka konsumsi junk food. Kalau untuk asupan diet, biasanya untuk obesitas, kita melakukan hitungan dulu, hitungan kalori, kayak gitu. Nah, dari hitungan kalori tersebut, nanti kita melakukan pengurangan 500-600 kalori. Untuk diet yang obes, biasanya kita kayak, dia disuruh makan sayur dan buah ya. Ya walaupun kondisinya nggak obes, kita tetap makan sayur dan buah. Tapi kan untuk cenderung makan sayuran dan buah, itu untuk pasien obes, biasanya kita nggak nganjurkan buat di blender. Kenapa? Karena kalau biasanya jenis bahan makanan di blender kayak gitu, biasanya ditambah gula, susu, dan sebagainya. Jadi untuk pasien-pasien kayak gitu, biasanya kita buahnya selama dia nggak ada sakit, nggak ada gangguan menggigit, atau gangguan dari pencernaan ininya. Jadi kita tetap menganjurkan dia buahnya dalam bentuk utuh. Lebih sering melatihkan latihan fisik untuk tatakan aktivitasnya. Jadi untuk orang obes, tergantung dulu obesnya seperti apa. Kegiatan itu jangan cari yang susah. Cari yang bisa dilakuin dan itu rutin. Kalau kalian ngelakuin yang susah cuman untuk beberapa kali, itu nggak akan berubah. Cuman kalau kalian ngelakuin yang ringan aja nih, olahraga selama 10 menit, yang ringan kayak gitu. Nah, nanti kalau terus-menerus, itu bakal ada perubahan. Beberapa penyakit bisa diakibatkan oleh obesitas. Jadi obesitas nggak baik juga karena dia bukan cuman kayak kelihatan kayak gendut aja, cuman dia nanti bisa menyebabkan penyakit-penyakit berdatangan. Contohnya kayak diabetes, penyakit gula, hipertensi, kolesterol. Jadi dikatakan diet, pola hidup sehat, jam makan itu tetap 3 kali sehari. Kalau makan pagi, dia lapar nggak lapar, tetap harus makan. Ini jam makan itu tetap 3 kali sehari. Makan pagi, cuman aturan makannya per jamnya. Makan pagi jam 7 sampai jam 8 malam. Makan siang jam 12 sampai jam 1 siang. Untuk makan malam itu jam 6 sampai jam 7 malam. Itu mau kalian makan setengah 7, mau kalian makan kayak jam 6.15, itu nggak apa-apa. Asal jangan lebih dari jam 7. Untuk makan malam, kalau emang kalian lapar, kalian boleh konsumsi kayak buah atau sebagainya itu jam 9 malam. Atau susu, itu boleh jam 9 malam. Di sekolah dikasih tablet penambah darah kan ya? Dikasih. Nah, itu dikonsumsi ya. Kalau kita minum tablet penambah darah, itu biasanya kita ada keluhan mual ya. Pusing, Bu. Iya, mual pusing itu wajar. Cuma pada... Jadi gimana? Obesitas, ada pertanyaan?
Jadi yang untuk pola makan obesitas itu apa aja? Pertama, pola makan untuk obesitas. Kita atur dulu, hitung dulu kalorinya dia. Hitung dulu, dilihat dulu IMT-nya, status gizinya. Dia masuk kategori obes ke berapa? Ke 1 kah? Ke 2 kah? Ke 3 kah? Itu kita lihat dulu. Baru nanti kita hitung dulu kebutuhannya. Namanya siapa? Si A ini, kita hitung dulu kebutuhannya dia. Terus kita melakukan pengurangan kalori. Baru nanti kita menentukan rancangan menu buat si pasien ini. Kita anjurkan buat si pasien buat menjaga aktivitas dia untuk olahraganya dia. Jadi selain dia mengatur pola dietnya, dilihat dari makanannya dan sebagainya, pola jam makannya, dia harus mengatur juga tentang aktivitasnya. Dia harus olahraga. Cuman ada beberapa kondisi pasien yang emang kayak biasanya obes 3 ya, yang lebih ya. Biasanya dia susah untuk penurunan berat badan. Karena itu makanya harus ada pendampingan selain dari ahli gizi, itu ada pendampingan dari dokternya. Kenapa? Apa karena aktivitas metabolisme tubuhnya terganggu atau apa? Makanya pendampingannya nggak cuma dari ahli gizi, tetapi harus didampingin sama dokternya, harus kolaborasi. Kalau itu biasanya obesnya udah obes tinggi. Ucapkan terima kasih nih buat Mbak Tina yang sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan pemaparan kepada kelas 8D. Ya, kita tutup ya. Iya Mbak, terima kasih. Jadi diundang buat kenal sama anak yang luar biasa ini. Ada penjelasan yang dikurang dimengerti, Mbak mohon maaf ya kalau menjelaskannya cepetan atau apa ada yang kurang. Mbak mohon maaf ya. Terima kasih. Semoga Iya, sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Jelas, jelas dengan penjelasan dari narasumber tadi ya, dari Mbak Tina, panjang lebar sudah cukup jelas. Nah, sekarang saatnya nih sudah selesai seperti biasa. Saatnya kalian menampilkan hasil diskusi tadi ya, penjelasan dari narasumber yang sudah disampaikan tadi, apa yang kalian dapatkan. Yuk, siapa yang ingin menyampaikan terlebih dahulu? Kelompok 1. Oh iya, Dara. Ayo Dara. Obesitas merupakan penumpukan lemak yang berlebihan, penyebab obesitas dan kelebihan berat badan. Yang pertama ada faktor genetik. Faktor genetik itu bila salah satu orang tuanya ada yang terkena obesitas, maka peluangnya sebagian besar 40-50%. Dan bila kedua orang tuanya terkena obesitas, maka faktor keturunannya akan menjadi 70-80%. Untuk faktor lingkungan, ada pola makan dan pola aktivitas fisik. Pola makan itu jumlah asupan energi yang berlebihan, dapat menyebabkan kelebihan berat badan. Atau kayak jenis-jenis makanannya itu ada gula, gitu pokoknya. Terus ada pola aktivitas fisik, kurang gerak, menyebabkan tidak maksimalnya energi kita sehingga meningkatkan resiko obesitas. Lalu ada faktor obat-obatan dan hormon. Faktor obat-obatan itu ada jenis obat steroid yang sering digunakan dalam jangka waktu yang lama untuk terapi asma. Dan alergi dapat menyebabkan nafsu makan yang meningkat sehingga meningkatkan resiko obesitas. Kalau hormon itu berperan dalam kejadian obesitas, antara lain adalah hormon leptin, ghrelin, tiroid, insulin, dan estrogen. Dampak obesitas itu ada metabolitik. Metabolitik itu adalah lingkaran perut pada ukuran tertentu, akan berdampak pada peningkatan trigliserida dan penurunan kolesterol atau kolesterol HDL, serta meningkatkan tekanan darah. Keadaan ini disebut dengan sindrom metabolitik. Penyakit-penyakitnya itu ada stroke, asma, perlemakan hati, sirosis, batu empedu, gangguan mens inferior
fertilitas, kanker payudara, ginjal, kolon, pankreas, prostat. Pola makannya itu harus pertama menghitung kalori, terus pengurangan kalori. Kalau mau makan, porsi nasinya berbeda dari biasanya. Lalu cara mencegahnya itu kita harus makan makanan sehat seperti sayur, buah, kacang, biji-bijian, ikan, telur, serta daging ayam dan sapi tanpa lemak. Terus makan secukupnya. Yang ketiga, boleh ngemil, tapi porsi dan pilihan makannya diperhatikan. Kita harus memperhatikan karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat itu seperti nasi, gandum, sayur, dan buah. Kalau protein itu ada tahu dan tempe. Kita akan membuat kesimpulan dari hasil pembelajaran hari ini, dari hasil diskusi dengan narasumber kita. Nah, kita sudah memperoleh banyak tadi ya tentang jenis-jenis obesitas, kemudian ada faktor yang mempengaruhi obesitas, kemudian bagaimana cara mencegah obesitas, kemudian komposisi makanan seimbang agar kita terhindar dari obesitas. Baiklah, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, siapa yang akan membuat kesimpulan pertama? Saya, Oke, Bu. Cecil, yuk. Kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini adalah obesitas merupakan penumpukan lemak yang berlebihan. Untuk kesimpulan yang kedua, siapa yang ingin membuat kesimpulannya? Faktor yang menyebabkan obesitas tadi apa? Genetik, faktor Genetik, lingkungan, faktor hormonal. Kemudian tadi ada faktor ekonomi. Karena ekonominya baik, uang jajannya banyak, jadi jajannya juga berlebih. Kemudian, makanan yang seperti apa yang dapat menyebabkan obesitas? Ini makanan yang dapat energi yang tinggi lemak, gula, serta kurang sehat menyebabkan tidak Manis dan seimbang energi. asam. Manis dan asam. Tadi ada yang Lemak, tinggi gula, lemak. serta kurang sehat. Tinggi lemak, jenis makanan yang kurang sehat atau junk food ya. Terus, bagaimana pola hidup yang baik untuk mencegah obesitas? Pola makan, pola aktivitas fisik, pola emosi makan, pola tidur atau istirahat. Nah, seperti biasa, di akhir pembelajaran, Ibu selalu mengadakan yang namanya evaluasi pembelajaran. Untuk link evaluasi pembelajaran sudah Ibu kirimkan ya di grup. Ya, silakan masuk ke dalam link Google formulir ya. Google, silakan di sini tuliskan nama dan pilih kelasnya. Ibu beri waktu 15 menit ya. Ya, sudah. Ya, untuk pembelajaran hari ini alhamdulillah sudah selesai. Jadi, beberapa kesimpulan yang kita peroleh hari ini adalah: 1. Jika makan kita berlebih akan menyebabkan obesitas pada peserta didik ya. Kemudian, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang organ-organ pencernaan pada manusia. Ya, Ibu akhiri untuk pembelajaran hari ini. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.